guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jen ini bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng. Tepatnya ini bulan puasa di bulan Ramadan, Jumat 16 April 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum Jen lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya. Berita utama hari ini, mutasi awal Ramadan, 6 pejabat non-job, 7 pensiun, 5 pindah luar Benteng. Mengawali bulan suci Ramadan, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kemarin melaksanakan mutasi dengan jumlah cukup besar untuk jabatan atas eselon 3 dan 4. Rinciannya 103 orang dilantik dengan jabatan baru, 1 orang pensiun, 6 orang persiapan pensiun, 6 pejabat dinonjobkan dan 5 orang mutasi atau pindah tugas keluar Benteng. Nah, menariknya dari daftar pejabat yang nonjob terdapat nama Dr. Andes Djaka Santoso yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pemerintahan. Dalam surat keputusan, Djaka menjadi analisis tata usaha pada Setdakap Benteng, sementara jabatan lamanya diisi oleh Tripuja Nugraha Esos. Dimutasikan hari ini berapa banyak? Jadi pada hari ini Kabupaten Bengkulu Tengah baru saja melaksanakan mutasi, rotasi, serta pengisian beberapa jabatan kosong yang memang kosong ditinggal mutasi pindah keluar kota, Kabupaten Bengkulu dan Kabupaten Benteng. Kemudian ada juga menggantikan posisi beberapa pejabat yang memasuki pensiun. Jadi karena akan ada penyetaraan pejabat administrator dan pejabat pengawas di setiap kabupaten kota, maka kita isi terlebih dahulu jabatan-jabatan yang kosong yang kemudian akan kita lanjutkan untuk penyetaraan pejabat pada jabatan pusat tertentu nantinya. Jumlahnya 103 orang, baik pejabat administrator eselon 3 maupun pejabat pengawas eselon 4. Kalau yang seperti tadi didengarkan kabak-kabak itu pensiun atau gimana? Jadi ada beberapa pejabat tadi yang diberi jabatan analis tata usaha. Ada nama-nama yang memang sudah mengajukan proses pindah ke luar Kabupaten Bengkulu Tengah. Ada juga yang memasuki pensiun. Ada yang bulan 6 ini pensiun, ada yang bulan 5 pensiun, baik eselon 3-nya maupun eselon 4-nya. Untuk berita selanjutnya, ada Kejati diminta awasi proses hukum yang ditangani Kejari. Aksi demo yang digelar 2 lembaga swadaya masyarakat di depan kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu kemarin, yakni LSM Pekat Bengkulu dan LSM Grasi Bengkulu Tengah. Mereka menyampaikan tuntutan terkait sejumlah kasus dugaan korupsi. Khususnya untuk Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat 7 item tuntutan. 2 di antaranya meminta Kejagung dan Kejati melakukan pengawasan terhadap Kejaksaan Negeri Benteng yang sedang melakukan penyidikan kasus Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR 2013 dan 2014, dan meminta penangkapan terhadap pelaku dugaan korupsi pada pajak retribusi tenaga kerja asing yang diduga merugikan kas negara. 20 mendingan di sini saja. Karena kenapa? Banyak kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu ini sampai sekarang belum tuntas. Seperti yang kami laporkan pada tahun 2018-19 bahwa ada jaksa nakal di sini. Begitu kita laporkan, beberapa orang dari petinggi-petinggi kejaksaan ini dipilih. Ini dugaannya benar bahwa ada jaksa nakal di Bengkulu ini bermain dengan kasus ini. Ini terbukti lagi bahwa sampai saat ini kasus PT Berantas dengan pengaman Pantai Ipu belum ada tersangkanya. 990 miliar anggarannya, bukan sedikit. Belum Alkes, Rejang Lebong yang gagal perencanaan. Sampai hari ini tidak jelas siapa yang mengusut ini. Katanya dulu pernah dipanggil-panggil di sini. Apa panggil-panggil buat beli beras mereka? Oh, itu nggak benar. Ini aparat penegak hukum. Mereka ada sumpah di pundaknya, ada pangkat, dibayar oleh negara. Bukan untuk bermain-main tali dengan pihak-pihak yang dianggap bermasalah. Itu yang kami harapkan. Apalagi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Bengkulu Tengah itu mengesahkan perda Jalan Batubara.
Bayangkan mengesahkan perda jalan batubara yang ternyata jalan itu melintasi hutan konservasi. Dugaannya apa? Dewan Bengkulu Tengah disogok untuk membuat perda ini agar PT tersebut bisa mengangkut batubara keluar dari kawasan. Itu ada orang bikin undang-undang melanggar undang-undang Pak di Benteng. Tolong sekali itu. Karena akibat dari mereka membuat undang-undang tadi ada keuntungan yang besar. Mohon ini ditindaklanjuti. Terima kasih kawan-kawan kepolisian. Terima kasih kami sudah diawasi dan dikawal dengan baik. Dan mohon maaf kami sudah membuat Anda semuanya menjadi repot. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini akan. Untuk berita selanjutnya masih halaman 1, yaitu diduga terlibat kasus pidana oknum pejabat non-job. Nah, dilaporkan dari Karangtinggi, oknum pejabat di lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah berinisial E yang diduga terlibat dalam kasus pidana yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri akhirnya dinonjobkan. Hal ini dilakukan sebagai pertimbangan agar E dapat fokus dalam menjalani proses penyidikan yang sedang berlangsung. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Benteng, Apiles Lipi Eskom MSI mengatakan dalam daftar mutasi pejabat eselon 2 dan 4 kemarin terdapat nama E. Mutasi yang dilakukan bukan tanpa alasan, diawali dengan adanya informasi jika yang bersangkutan tengah menjalani proses penyelidikan serta pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejari Benteng. Atas dasar ini dilakukan konsultasi kepada Badan Pertimbangan dan Kepangkatan dan Kepala Daerah. Alhasil sementara E diminta dimutasikan dari jabatan yang diemban sebelumnya. Untuk berita selanjutnya dari halaman edukasi, Eri jabat Kadisdikbud Provinsi Bengkulu definitif. Dilaporkan dari edukasi setelah lebih dari 1 tahun hanya menjabat pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Dr. Andes Eri Yulian Hidayat MPD secara resmi kemarin menjabat sebagai Kadis definitif. Dirinya dilantik langsung Wakil Gubernur Bengkulu, Dr. Rojon Syah di Gedung Pola Pemprov Bengkulu. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMK Bengkulu Tengah, Dr. Andes Arif Rahman Paksi MPD, berharap ke depan pendidikan di Provinsi Bengkulu akan lebih baik. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Benteng Aprianto MTPD menambahkan agar dapat melaksanakan tugas sebaiknya sesuai jabatan yang diberikan, serta menjalani koordinasi yang baik dengan jajaran dan bawahannya. Untuk itu, segenap pengurus dan keluarga besar MKKS SMA Bengkulu Tengah mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Dr. Andes Eri Yulian Hidayat MPD sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Semoga pendidikan di Provinsi Bengkulu semakin maju. Untuk berita terakhir hari ini dari Liputan 11 RBT, dana minim pembangunan 2 infrastruktur ditunda. Dari Liputan 11 RBT, anggaran yang diminim membuat pemerintah Desa Pondok Kubang, Kecamatan Pondok Kubang, itu menunda pembangunan 2 infrastruktur, yaitu pembangunan jembatan air basma dan pembangunan jalan rabat beton. Nah, bahkan hal ini telah terjadi untuk tahun 2020 dan 2021. Ispindi Said Eso selaku Kades Pondok Kubang mengatakan terdapat sepanjang 15 meter untuk pembangunan jembatan air basma yang belum dibangun dan pembangunan rabat beton di 2 titik, tepatnya depan kantor desa dan di depan Gang Siskambling. Nah, Ispindi juga mengatakan pengalian dana pembangunan digunakan untuk penyaluran bantuan untuk 106 orang dengan nominal 300.000 per bulan. Ispindi juga berharap semoga masyarakat tidak kecewa untuk pembangunan yang tertunda. Nah, tapi itu pasti dibangun, bukan karena pembangunan tidak diajukan, melainkan dana pembangunan ini dialihkan ke bantuan langsung tunai. Nah, itu saja berita hari ini yang jadi dibacakan. Untuk lebih lengkap lagi bisa kalian berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Nah, tidak hanya itu saja, kalian juga bisa membaca di website kami, website resminya Rakyat Benteng. Nanti bisa diklik aja di description box atau bisa lihat di sini rakyatbenteng.com tanpa spasi, rakyatbenteng.com.
Nah, bisa juga kalian follow media sosial kami dari Facebook, Instagram maupun Twitter. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe serta share ke semua media sosial yang kalian punya untuk mendukung channel RBT. Saya Jenny dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.